Halo guys, jumpa lagi bersama channel yang tidak jelas ini yang selalu menceritakan alur cerita film. Kali ini aku akan menceritakan seorang bocil yang menjalin kisah cinta dengan wanita yang usianya terpaut cukup jauh. Yang lebih tua memang lebih mantap dan lebih pengalaman. Film ini berjudul The Raiders, rilis tahun 2008. Dibintangi oleh artis cantik yang sudah tidak asing lagi, Kate Winslet, yang sudah terkenal dengan film Cangkul Mencangkulnya. Sedangkan anak lelakinya diperankan oleh David Cross sebagai si Marcel. Tanpa banyak berbasa-basi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Tapi sebelum itu saya minta tolong pada kalian untuk menekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang sejoli yang baru saja beres cangkul mencangkul. Lelakinya bernama Mikael, sedangkan yang ceweknya nggak tahulah namanya siapa. Setelah pacarnya pergi, si Mikael iseng-iseng melihat ke jendela dan tidak sengaja melihat kereta tram yang melintas. Dia pun kembali teringat kepada cinta pertamanya, seorang kondektur tram yang telah mengajarinya cangkul mencangkul sampai akhirnya dia bisa jago seperti sekarang. Ini adalah di kota Berlin, Jerman. Kira-kira sekitar 40 tahunan yang lalu ketika si Mikael masih bocil. Di perjalanan tiba-tiba dia merasa pusing dan tidak mau memaksakan diri. Dia pun akhirnya turun di tengah jalan. Setelah itu si Mikael muntah-muntah di pinggir jalan. Untungnya ada gadis cantik dan baik hati bersedia menolongnya. Dia bernama Hana. Hana membersihkan muntahan si Mikael karena memang tadinya dia hampir menginjak muntahan tersebut. Dan lalu dia memberikan pelukan hangat pada si Mikael, membuat si Mikael bersemangat kembali. Bukan hanya itu, si Hana juga mengantarkan si Mikael sampai ke depan rumahnya. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntungan si Mikael. Setelah di rumah, si Mikael dipanggilkan dokter oleh orang tuanya dan ternyata dia terkena demam yang cukup langka. Kita persingkat saja, sekarang si Mikael sudah sembuh dan dia berniat mengucapkan terima kasih kepada Hana sembari membawakannya bunga. Si Mikael main masuk aja karena memang tidak ada yang menjawab. Si Hana ini adalah kondektur kereta tram. Mereka pun hendak berangkat bersama. Disuruh nunggu di luar, si Mikael malah curi kesempatan melihat si Hana yang sedang ganti baju. Tapi dia malah malu sendiri karena si Hana mengetahuinya. Setelah pulang kuliah, si Mikael mampir lagi ke sini. Dan kebetulan si Hana juga baru saja pulang. Si Mikael dimintai tolong oleh Hana untuk membantu membawakan arang. Tapi akhirnya karena dia tidak pernah kerja di lapangan, mukanya jadi belepotan. Dan si Hana pun menyuruh si Mikael untuk mandi membersihkan diri. Dia malah menyuruhnya melepaskan celananya karena dia ingin melihat batang singkongnya. Lalu si Hana mengambilkan si Mikael sehelai handuk. Dan si Hana juga udah pada pose siap tempur. Setelah itu si Mikael diberi jatah pertamanya. Mantap. Si Hana tahu apa yang menyebabkan si Mikael sering datang ke sini. Dia kan lebih dewasa ya umurnya. Dan si Mikael diajari cara bercocok tanam yang benar. Karena itu adalah cangkul mencangkul pertamanya, membuat si Mikael jadi terbayang-bayang meskipun dia sedang berada di rumah. Membuat orang tuanya jadi khawatir karena sekarang dia juga sering terlambat pulang.
Setelah pulang sekolah, si Mikhail langsung tancap gaspol menuju rumahnya si Hana untuk melakukan cangkul-mencangkul. Tanpa banyak berbasa-basi dan banyak ngasih kode, mereka pun langsung mengadakan ritual cangkul-mencangkul. Si Mikhail pasti tambah jago nih setiap hari. Parahnya sudah dikasih jatah 2 kali, si Mikhail baru bertukar nama dengan si Hana. Si Hana ternyata senang mendengarkan dongeng dan kedekatan mereka pun semakin lengket saja. Suatu ketika setelah pulang sekolah, si Mikhail sengaja naik tram supaya bisa bertemu dengan kekasihnya. Tapi si Hana malah ngambek. Si Mikhail kebingungan kenapa kekasihnya malah marah. Ketika ditemui di rumah, si Hana makin ngamuk-ngamuk gak jelas. Ya itulah wanita ya guys. Ternyata alasannya karena si Mikhail malah berdiam diri di gerbong 2. Si Hana menginginkan si Mikhail menghampirinya di gerbong 1. Itulah penyebab dia marah. Dan akhirnya dia harus minta maaf karena memang sebelumnya dia belum pernah berhubungan dengan seorang wanita. Maklum ya masih bocil. Mulai dari sekarang, jika si Mikhail ingin cangkul-mencangkul, ada syaratnya. Dia harus membacakan sebuah buku dongeng baru akan dikasih jatah. Dia enggan membacanya sendiri, lebih senang mendengarkan bacaan dari si Mikhail itu memberikan jatah cangkul-mencangkul. Suatu ketika si Mikhail mengajak Hana jalan-jalan menggunakan sepeda. Si Hana terlihat sangat senang. Si Mikhail ini kan termasuk golongan orang kaya dan menggunakan sepeda di zaman ini sudah sangat mewah sekali. Jadi nggak perlu mahal lah untuk bisa dapat cewek cantik ya. Mikhail mengajaknya makan, tapi terlihat ada yang aneh dengan si Hana. Dia terlihat canggung ketika disuruh memesan makanan sendiri. Entahlah kenapa sebabnya. Ketika membayar makanan, si Mikhail mengaku bahwa si Hana adalah ibunya kepada ibu warteg ini. Pulangnya mereka mampir ke gereja dan si Hana menangis mengingat dosa-dosa persangkulannya yang dilakukan bersama si Mikhail. Dan perjalanan mereka berakhir di kali. Si Hana mandi sedangkan si Mikhail menulis puisi untuk si Hana. Suatu ketika ada cewek yang senang sama si Mikhail, tapi si Mikhailnya tidak mau karena dia tidak suka sama bocil-bocil yang lebih tua lebih mantap katanya. Si Mikhail malah menjauh dari teman-teman seumurannya. Dia lebih suka berduaan dengan si Hana. Singkat cerita, karena pekerjaan si Hana terlihat bagus, bos pun memindahkannya ke kantor, yang artinya dia harus berpisah dengan si Mikhail. Jadi kantor pusatnya itu jauh dari sini guys. Nah setelah itu si Hana mencoba bersikap dingin pada si Mikhail. Hari ulang tahunnya pun si Hana tidak mengucapkan selamat, membuat mereka berantem. Meskipun sedang berantem, tapi ujung-ujungnya diakhiri cangkul-mencangkul di ladang. Esok harinya si Mikhail menyadari bahwa ada yang aneh dengan si Hana. Lalu dia bergegas ke rumahnya dan ternyata si Hana sudah pergi. Jadi si Hana ini meninggalkan si Mikhail tanpa pamit, tanpa ada omong-omongannya gitu guys. Membuat si Mikhail sangat sedih. Kalian pasti tahulah yang namanya sedang putus cinta. Nah singkat cerita, sekarang si Mikhail sudah gede, sudah hampir lupalah kenangannya sama si Hana. Nah cewek ini tuh dari dulu seneng nih sama si Mikhail, tapi si Mikhailnya sampai sekarang masih bersikap dingin. Suatu ketika mereka diajak sama gurunya ke pengadilan untuk menyaksikan persidangan tentang kematian ratusan wanita di sebuah camp. Dan tiba-tiba ada yang membuat si Mikhail terkaget. Ada yang memanggil-manggil nama Hana. Dan benar saja itu adalah Hana, mantan kekasihnya dulu. Dan membuat
membuat si Mikael teringat kembali kenangan indah masa-masa percangkulan bersamanya yang kini telah dilupakan. Ya, si Mikael galau lagi deh nih. Nah, si Hana tuh di sini menjadi penjaga campnya guys. Nah, penjaganya tuh ada 6, tapi yang lain tidak mau mengakui. Hanya si Hana saja yang mau mengakuinya bahwa dia yang telah memilih wanita yang akan dikeluarkan dari camp. Si Hana juga tidak tahu bahwa wanita yang dia pilih keluar dari camp akan ditiadakan. Dihadirkanlah 2 saksi kunci, ibu dan anak yang selamat dari camp tersebut. Lalu si Mikael pergi ke camp untuk memahami sesuatu apa yang terjadi. Karena si Hana saja yang mau mengakui perbuatannya, akhirnya dia diserang oleh 5 terdakwa yang lain. Si Hana dituduh menjadi pemimpinnya dan yang pasti pemimpin yang paling bertanggung jawab atas insiden tersebut. Lalu hakim memerlukan contoh tulisan dari Hana untuk disamakan dengan sebuah laporan. Nah, dari situ entah kenapa si Hana tiba-tiba mengakui semua perbuatannya bahwa dia adalah pemimpinnya dan dia juga yang telah membuat laporan tersebut. Setelah itu si Mikael tersadar sesuatu. Dia pun mengingat kembali kenangan-kenangan ketika bersama si Hana. Dan dia tersadar bahwa si Hana ternyata tidak bisa baca tulis. Itu sebabnya si Hana selalu ingin dibacakan buku cerita, tidak mau membacanya sendiri. Lalu si Mikael membicarakan hal tersebut pada gurunya. Tapi kata gurunya itu tidak akan berarti apa-apa jika si terdakwa tidak mau mengakuinya sendiri. Dan gurunya menyarankan untuk membicarakan dengan orang tersebut. Esok harinya si Mikael berniat untuk menemui si Hana dan membicarakan hal tersebut. Tapi dia berubah pikiran karena dia takut teringat kembali dengan kenangan-kenangan indah bersamanya. Lalu dia pergi pada wanita yang selama ini mencintainya dan melakukan cangkul-mencangkul untuk bisa melupakan si Hana. Tapi ketika melakukan cangkul-mencangkul dia selalu terbayang dengan si Hana yang lebih tua lebih mantap katanya. Setelah itu si Hana dihukum hukuman seumur hidup, sedangkan yang lain cuma dihukum 4 tahun saja. Lalu scene diperlihatkan pada si Mikael yang sudah tua dan memiliki 1 anak. Istrinya sudah tidak ada, dia sudah cerai sekarang ya. Dia sedang di perjalanan menuju ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya dia menemukan buku-buku yang dulu sempat dibacakan pada si Hana. Dan lalu dia membuat rekaman ceritanya dan mengirimkan rekaman tersebut ke penjara untuk si Hana. Hal itu membuat si Hana sangat senang karena memang si Hana sudah hidup sendirian selama ini. Nah, dari situ si Hana belajar membaca tulis dan lalu mengirimi surat pada si Mikael meskipun si Mikael tidak pernah membalas surat tersebut. Singkatnya, karena berkelakuan baik dia akan mendapatkan keringanan dan akan dibebaskan dari penjara. Tentu si Mikael lah yang diminta untuk menjemputnya karena memang dia yang berkomunikasi selama ini. Seminggu sebelum pembebasan, si Mikael memberanikan diri menemui si Hana. Dia menanyakan tentang kejadian kematian para wanita tapi si Hana tidak terlihat merasa menyesal dan hal itu membuat si Mikael kecewa dan bersikap dingin padanya. Dan lalu setelah itu si Hana memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, aku persingkat saja ya, film ini diakhiri dengan si Mikael dan anaknya mengunjungi makam si Hana. Dan dia menceritakan semua kisahnya pada anaknya, lalu film pun tamat.